Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah mengenai cara-cara yang dipakai dalam kampanye hitam. Kita lihat modusnya antara lain yang pertama menyebarkan kejelekan ataupun keburukan seseorang dengan memunculkan cerita buruk di masa lalu. Kemudian menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung. Poin ketiga, menyebarkan cerita bohong atau fitnah lain. Ya, tadi mungkin kita sudah membahas ya bagaimana kemudian modus-modus yang memang ditujukan untuk Jokowi sendiri seperti itu. Ini kan black campaign banyak beredar di media sosial, Bu Eva, seperti itu. Apakah dari Jokowi sendiri membentuk sebuah tim khusus untuk menangani media sosial, bagaimana meng-counter black campaign, bagaimana menanganinya? Ya, sebetulnya kekuatan Jokowi itu di dua lapis, Mbak ya. Yang pertama adalah relawan-relawan. Ini berbeda dengan capres yang lain yang mungkin sentralistik, yang di Pak Jokowi itu kita mewarisi sejak Pilgub. Jadi relawannya masih bertahan, kemudian ditambah dengan relawan yang namanya macam-macam yang kita sendiri tidak tahu. Yang kedua adalah tim yang dibentuk PDIP dan PDIP dan Nasdem. Dan itu disebut tim JKW 4P itu. Kita ngatur, sudah ada pembagian distribusinya. Ada yang khusus sosial media, ada yang mainstream media. Dan kita memang update untuk selalu mengkontrol ya isu-isu apa yang harus direspon atau yang dibiarin atau yang kemudian harus diklarifikasi, itu kita bagi tugas. Oke. Tapi apakah kemudian black campaign yang terjadi apakah kemudian membuat Jokowi atau tim dari Jokowi ini resah ataupun panik karena kekhawatiran mengenai ini pengaruhnya pada pencitraan atau pengaruhnya pada elektabilitas dari Jokowi sendiri? Namanya informasi kan pasti akan mendapat respon ya. Dan kalau yang diserang itu tidak siap dengan cukup informasi dan tidak cukup rasionalitas dan gampang terbawa. Kalau masalah agama kan gampang sekali terbawa. Bahwa Pak Jokowi membawa misi kristenisasi, ini kan kacau banget. Sementara dia sudah haji, umroh berkali-kali. Dan bahkan namanya ada nama Tiongkok ya dan seterusnya. Pada bapak ibunya Jawa asli, itu kan berarti sesuatu yang sangat. Tapi bagi masyarakat yang emosional ya akan terbawa. Tapi saya juga berharap bahwa masyarakat akhirnya membuka mata bahwa bagaimanapun ini pendidikan politik. Dan harapan saya masyarakat juga melawan black campaign ini. Oke, nah kita ke Pak Emrus. Pak Emrus, sebetulnya untuk black campaign ini sejauh mana dampaknya untuk mempengaruhi psikologis dari pemilih, psikologis dari masyarakat sendiri? Baik, saya kira sangat tergantung bagaimana PDIP atau katakanlah Gerindra mengelola isu ini. Karena bisa juga ini berdampak menurunkan elektabilitas, tapi bisa juga di sisi lain meningkatkan elektabilitas. Nah, bilakah meningkatkan elektabilitas? Apabila PD Perjuangan atau Gerindra melakukan manajemen yang baik. Jadi mereka bisa mengcounter dengan data-data yang sesungguhnya. Misalnya Jokowi dikatakan sebagai keturunan Tionghoa misalnya. Jokowi dikatakan sebagai suatu orang yang kristenisasi misalnya. Itu ditunjukkan aja fakta-fakta bahwa memang itu tidak benar terjadi. Jadi dengan demikian masyarakat jadi tahu persis bahwa Jokowi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh para black campaign. Tetapi saya ada pandangan saya, Ibu, bahwa saya pikir PDI ataupun Gerindra tidak harusnya mereka ini lebih aktif untuk melakukan, harusnya Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kepolisian harus lebih aktif menyelesaikan ini. Toh PDI Perjuangan sudah mengajukan kasus ini ke ranah hukum. Artinya bahwa Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi harus aktiflah bergerak. Jadi partai ini jangan jadi direpotkan lagi karena mereka sedang berkampanye untuk menyusun program-program yang mereka tawarkan kepada pro kerakyatan untuk memenangkan Pilpres. Nah, oleh karena itu jangan misalnya katakanlah tentang teroris gitu ya, ada 88. Kenapa tidak dibuat suatu tim khusus untuk mengejar ini? Karena ini adalah merusak kebudayaan dan merusak mental bangsa. Jadi racun bagi demokrasi seperti itu ya Pak Emrus? Betul, tepat sekali, sangat tepat sekali. Baik, Pak Emrus dan juga Bu Eva, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.